Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Huni Asis, mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari, dengan NIM F2019-010744, program studi farmasi. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi kanker, yang kedua, jenis-jenis kanker, yang ketiga, mekanisme kerja obat anti kanker, dan keempat, penyebab terjadinya kanker, kelima, obat-obatan anti kanker, dan yang keenam, gambar sel kanker. Langsung saja masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi kanker. Kanker adalah penyakit akibat mutasi sekumpulan gen pada sel tubulus yang mengatur proses-proses penting, yaitu siklus pembelahan sel, pengaturan kematian sel, dan pertahanan kestabilan atau integritas genom. Bentuk jamak dari kanker terjadi karena ada kerusakan atau informasi protagon atau supresor dan gen sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula yang mengakibatkan timbulnya sel kanker. Kemudian jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker terdiri dari karsinoma, kedua limfoma, ketiga sarkoma, keempat kanker vagina, kelima leukemia, keenam glioma, dan ketujuh kanker payudara. Kemudian mekanisme kerja obat anti kanker. Agen alkilasi bekerja menghambat langsung sintesis DNA sel kanker yang menyebabkan DNA. Dinamakan agen alkilasi karena obat-obat golongan ini mampu menambahkan gugus alkil pada gugus elektronegatif sel. Kemudian antimetabolit bekerja menstabilkan analog dari substansi penting basa purin atau pirinidin dan folat yang berperan dalam pembentukan DNA, yaitu pada fase S. Kemudian agen yang mentarget mikrotubulus. Agen ini bekerja dengan berikatan pada tubulus sehingga dapat mencegah spindle mitosis yang bekerja. Jika spindle mitosis tidak bekerja, maka pembelahan sel tidak akan terjadi. Kemudian keempat, antibiotik bekerja dengan berikatan dengan DNA untuk mencegah proses replikasi DNA dan proses sintesa RNA kematian sel kanker. Kemudian golongan hormon bekerja dengan mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Keenam, imunoterapi bekerja dengan meningkatkan sistem imun tubuh yang dapat menghancurkan sel kanker. Kemudian penyebab terjadinya kanker dapat kita lihat pada gambar ini. Ada 11 penyebab terjadinya kanker. Kemudian obat-obatan anti kanker. Obat anti kanker yang sekarang digunakan, yang pertama golongan alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contoh obatnya klorambusil, siklofosfamid, busulfan, karmustin. Kedua, golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contoh obatnya fluorouracil, sitarabin, metotrexal. Ketiga, golongan hormon yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contoh obatnya dietilestradiol, testosteron, propionat. Antibiotik berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contoh obatnya antrasiklin, bleomycin, daktinomycin. Kelima, alkaloid vinca
berikatan secara spesifik dengan tubulin komponen sehingga sel berhenti dalam metastase. Contoh obatnya vinlastin dan vinkristin. Kemudian gambar sel kanker. Dapat kita lihat sel-sel normal pada gambar di bawah ini. Semua organisme memulai kehidupannya dari satu sel tunggal. Karakteristik sel organisme hidup, pertumbuhan, dan reproduksi. Sel membelah menjadi dua. Sel baru tersebut membelah lagi, membentuk jutaan sel. Kemudian pembelahan sel menjadi proses yang penting. Kemudian sel normal yang menjadi kanker. Pada sel-sel kanker tidak terdapat sistem kontrol yang mencegah sel tumbuh berlebih dan penyusupan sel kanker sel jaringan lain. Abnormalis sel kanker akibat dari mutasi gen yang mengatur pembelahan sel. Akibatnya, sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri jauh lebih cepat dibanding sel-sel normal. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini yang dari satu sel menjadi sel-sel yang bermutasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.